Ini dia, Nona akan bertutur kitab suci, diambil dari Injil Matius pasal 26 ayat 57 sampai dengan 75. Peserta akan bertutur setelah bel dibunyikan. Selamat sore semuanya. Selamat sore untuk para dewan juri. Selamat sore untuk para peserta lomba. Apa kabar? Keadaan kita dikatakan luar biasa karena Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan. Perkenalkan, nama lengkap saya Angelina Marica Andini. Biasa dipanggil Ica. Umur saya 11 tahun. Saya mewakili Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Penyangkalan Petrus, yang diambil dari Injil Matius bab 26 ayat 57 sampai 75. Cerita penyangkalan Petrus ini berawal ketika Tuhan Yesus ditangkap di tangan Getsemani untuk disalibkan. Di sana, prajurit-prajurit Roma membawa Tuhan Yesus kepada imam besar. Petrus menjadi ketakutan dan dia hanya boleh mengikuti Tuhan Yesus dari belakang. Dia melihat sambil ketakutan dan berkata dalam hatinya, "Jangan sampai saya juga ditangkap oleh para prajurit Roma itu." Dan dia hanya bisa melihat Yesus dari kejauhan karena dia sangat ketakutan, sambil menunggu apa yang akan dilakukan oleh para prajurit Roma dan imam besar terhadap Yesus. Petrus melihat imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu. Tetapi mereka tidak mendapatkannya walaupun tampil banyak saksi. Namun ketika itu muncul dua orang, entah mereka datang dari mana, dan mereka berkata sambil menunjuk Yesus. Orang ini berkata, "Aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari." Lalu imam besar berdiri dan berkata kepada Yesus, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan dari saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Tuhan Yesus diam saja. Lalu kata imam besar kepada Yesus, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah, atau bukan?" Dengan tenang Tuhan Yesus menjawab, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa." Mendengar hal itu, para imam kepala menjadi marah dan mereka mengoyakkan pakaian Yesus sambil berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Lalu orang-orang itu meludahi muka Yesus dan menunjuknya. Dan ada lagi yang memukul sambil berkata, "Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Lalu Petrus berjalan dan berhenti sambil duduk di halaman rumah imam besar. Ketika ia duduk di halaman itu, dia melihat ada sejumlah besar prajurit yang juga duduk di situ. Dan ada seorang pelayan perempuan yang sepertinya mengenali Petrus. Apa yang dia katakan kepada Petrus?
Sepertinya aku pernah melihat engkau. Dan sambil mengingat, dia melanjutkan. Iya, aku pernah melihat engkau selalu ada bersama dengan Yesus. Kata pelayan perempuan itu. Dan dengan penuh ketakutan, Petrus menjawab pelayan perempuan itu. Tidak, saya tidak mengerti apa maksudmu. Petrus pertama kalinya tidak mau mengaku Yesus sebagai gurunya. 1 jam kemudian, datang pula seseorang yang bertanya kepada Petrus, dan apa katanya teman-teman? Orang ini selalu bersama-sama dengan Yesus, dan aku pernah melihatnya. Tegas orang itu. Petrus semakin takut, dan dengan penuh ketakutan, ia menjawab orang itu. Saya tidak mengerti apa maksudmu, dan saya tidak mengenal siapa itu Yesus. Wah, teman-teman, Petrus sekali lagi tidak mau mengaku Yesus sebagai gurunya. 1 jam kemudian pula, datang lagi seorang yang mengenal Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah satu dari murid orang itu, dan aku selalu melihat engkau selalu ada bersama dengan Yesus." Petrus semakin diselimuti rasa takut, dan ia menjawab orang itu, "Aku bersumpah, aku tidak mengenal siapa Yesus yang engkau sebut itu." Ketika Petrus tidak mau mengaku Yesus sebagai gurunya, dia berusaha sekuat tenaga. Untuk apa? Untuk mengatakan bahwa Yesus bukanlah gurunya. Meskipun pada kenyataannya Yesus adalah gurunya dan Petrus adalah muridnya, dan mereka selalu ada bersama-sama. Tetapi karena takut, Petrus menyangkal Yesus. Bukan, dia bukan guruku. Pada saat Petrus menyangkal Yesus yang ketiga kalinya, ayam berkokok. Mendengar itu, Petrus sangat terkejut. Pada saat itu, Yesus menoleh dan melihat kepada Petrus. Dan Petrus kembali teringat. Lalu menangis sambil menyesali perbuatannya. Teman-teman, mengapa Petrus menangis? Dia menangis karena dia kembali teringat akan perkataan Tuhan Yesus sebelum ditangkap. Petrus, Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku sebanyak 3 kali. Dan Petrus menjawab, tidak guru, aku sekali-kali tidak akan menyangkal engkau. Tetapi apa teman-teman? Ketika ada yang bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengenal Yesus? Dia menjawab, tidak. Apakah engkau murid Yesus? Bukan. Petrus tidak mau mengaku Yesus sebagai gurunya. Dia kemudian menangis sambil berlutut dan berkata, Tuhan, Tuhan, ampunilah aku, orang berdosa ini. Teman-temanku yang terkasih, demikianlah cerita penyangkalan Petrus ini. Pesan dari cerita ini, kita semua belajar untuk setia meskipun tidak sempurna. Belajar untuk mengatakan yang jujur. Jangan kita berbohong dengan orang-orang di sekitar kita. Karena berbohong itu dosa. Sebab dalam ketidaksempurnaan, kita akan menjadi setia meskipun tetapi. Sekian dan terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk penampilan dari peserta dengan nomor undian 25. Iya, tetap di tempat. Dengan hormat kami mengundang